strategi blokade Strait Hormuz itu adalah upaya untuk menyelamatkan muka Trump. BBM di sana itu naik dari sekitar $3 menjadi 4 atau $5. Dan itu menjadi salah satu poin penting bagi politik di Amerika Serikat. Perang ini juga berdampak pada keberangkatan jemaah haji Indonesia yang dalam waktu dekat akan berlangsung nih. Nah kalau misalkan kondisi di sana masih membahayakan nih, dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerbangan. Halo semuanya, bagaimana kabar Anda? Semoga kabar Anda baik-baik saja ya. Dan kali ini Sidoskop bersama saya David Silahoy akan membicarakan mengenai perkembangan geopolitik kali ini, eskalasi tentunya di wilayah Timur Tengah. Dan masih bersama dengan ada Mas Andika di sini, ada Mas Udin juga, dan juga ada Mas Cipto. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kemarin ini perundingan gagal, dan bahkan dikabarkan ada 10.000 personil dan juga alutsista Amerika sudah berada di Selat Hormuz dan melakukan blokade, walaupun nggak tahu posisinya ada di mana, pokoknya ada blokade aja. Dia bilang begitu katanya ya. Nah, tapi ini bagaimana Anda melihat gitu perkembangan ini? Apakah ini arah yang positif atau enggak? Karena memang dengar-dengar kan juga akan ada masih perundingan lagi gitu. Gimana Mas Andika? Iya, yang terbaru ini kan per hari Rabu, ini kan sekitar 2 jam atau 4 jam lalu itu kan bahwa Donald Trump sudah memberikan sinyal ya dalam wawancara dengan Fox News itu kan bahwa istilahnya perang Iran hampir akan berakhir, jadi hampir akan berakhir. Jadi memberikan sinyal bahwa dalam 2 hari ke depan itu kan akan ada perundingan gencatan senjata dengan mediasi lagi bersama Pakistan itu kan. Jadi itu kan istilahnya fluktuasi yang 180 derajat berbeda karena kan baru pas hari Senin yang lalu itu kan memberlakukan blokade Selat Hormuz yang melibatkan 10.000 marinir ya kan, 10.000 tentara dengan sekitar 15 kapal ya kan, 15 kapal fregat dan kapal destroyer ditambah dengan 2 kapal induk yaitu kan Abraham Lincoln dan Gerald Ford gitu kan. Jadi blokade itu kan awalnya itu kan dilaporkan sama Press TV yang media dari Iran itu kan ternyata blokade itu ternyata bisa ditembus sama kapal tanker Rusia atau kapal tanker sekutunya Iran itu kan sekitar ada 2 atau 3 itu bisa menembus blokade. Cara menembus blokade itu kan merupakan istilahnya strategi armada bayangan ya, tanda kutip armada bayangan itu kan armada yang dimainkan oleh Cina, Rusia dan Iran agar kapal-kapal tanker itu tidak terdeteksi oleh radar dan tidak terdeteksi oleh komunikasi radio sehingga tidak ada istilahnya ancaman untuk putar balik dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi klaim dari CENTCOM itu kan yang pusat komando Amerika yang di Timur Tengah dan di Asia Pasifik itu kan sudah mengklaim bahwa mereka sudah memaksa sekitar 8 kapal tanker yang mengambil minyak dari Iran untuk putar balik, maksudnya putar balik ke Iran itu kan. Jadi ada memang saling tapi ada perkecualian ya, ada Rusia punya boleh jalan terus tuh kayaknya. Iya, jadi kelihatan kalau kapal-kapal yang ini afiliasi tertentu dan agak membahayakan ya kepentingan itu kan silakan lewat. Jadi ada permainan ya 2 kaki juga ya. Sementara kan kalau kita lihat strategi blokade Strait Hormuz itu adalah upaya untuk menyelamatkan muka Trump sih sebenarnya kalau strategi militer. Jadi kan memang ya seperti yang dikatakan berulang kali bahwa Amerika kan kalah ya dalam perang ini karena pertama kali meminta gencatan senjata dan memang secara persenjataannya sudah menipis dan istilahnya misil-misil Iran ternyata jumlahnya masih banyak gitu kan. Akhirnya ada upaya untuk istilahnya gertak sambal. Jadi sebelum mengakhiri perang ini gitu, jadi ya mau nggak mau kita harus show force dulu, jadi menunjukkan kekuatan yang sangat dominan hingga istilahnya publik di Amerika mengetahui bahwa kita juga istilahnya menang gitu. Jadi istilahnya kamuflase untuk memenangkan perang agar citra Donald Trump itu tidak hancur di dalam negerinya dan itu sehingga kelihatan tampak perkasa dan tampak kuat karena kan yang dilakukan Amerika itu kan sebenarnya dengan blokade Selat Hormuz itu menunjukkan supremasi laut ya, karena kan supremasi udara kan sudah kalah dengan jatuhnya F-15 itu kan pas waktu sebelum gencatan senjata. Dengan membentuk supremasi laut itu menunjukkan bahwa Amerika tetap unggul dalam perang di Iran seperti itu. Jadi ini memang menarik bahwa ada pilih kasih, walaupun dalam kasih bukan pilih kasih tapi takut juga kalau diblokir rusuh sama Rusia repot ya. Iya. Kalau bisa dibilang begitu ya. Nah, tapi ini juga ya Mas Udin, dolar tuh tetap menguat loh.
kepada lebih dari 7 mata uang termasuk terhadap Indonesia. Ya, jadi ada sekitar 17.150 kalau tidak salah. Bahkan kalau mungkin hari ini berapa nih dolar? Angka di udah 7.136. Angka di angka-angka di Amerika itu ya, itu menunjukkan juga ada pertumbuhan gitu, ada perbaikan. Dan itu kemudian membuat kita juga menjadi agak kesulitan di soal dolar. Ini banyak yang berpindah kan, keluar investasi dari kita ini, terus kemudian malah membeli dolar atau invest di sana. Nah, apa yang membuat ini, sementara kita membicarakan bahwa Amerika lagi ada kesulitan ekonomi, tapi ternyata kok malah ada angka-angka yang bagus yang muncul di Amerika, dan kemudian malah Amerika ini jadi seperti menunjukkan bahwa mereka fine-fine saja walaupun di dalam ada gejolak seperti yang disampaikan tadi. Kalau nilai dolar di Indonesia ini kan kaitannya dengan investor di dalam negeri ini, dia lebih mempercayai dolar Amerika ya, makanya dolar naik. Tetapi dari beberapa, sekarang 17.000 ke atas ya, artinya investor di dalam negeri ini dia lebih mencari situasi aman dengan mengalihkan dananya ke luar negeri, makanya dolar menguat. Tetapi kondisi di Amerika sendiri sebenarnya situasinya, harga gas itu naik, jadi harga gas atau BBM ya, kalau sana nyebutnya gas tapi kita nyebutnya BBM. BBM di sana itu naik dari sekitar $3 menjadi 4 atau 5 dolar. Dan itu menjadi salah satu poin penting bagi politik di Amerika Serikat. Artinya politik di Amerika itu sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM karena di sana langsung ke masyarakatnya. Jadi kenaikan itu makanya mendapat reaksi, dan sekarang ini kan popularitas Trump atau tingkat persetujuan publik terhadap Trump itu mencapai level terendah sepanjang periode 2 pemerintahannya. Sekitar sekarang ini 35-36%. Itu terendah, dan ini sangat mengkhawatirkan bagi Partai Republik dan Trump ya. Karena pemilu sela ini nanti bulan November. Makanya agenda perang di Iran oleh Amerika dan Israel ini ada 2 hal yang berbeda ya. Kalau Amerika ini ingin perang itu segera berhenti karena ini sangat mempengaruhi hasil pemilu sela nanti. Krusial banget ini ya. Krusial. Masa-masa pemilu ini. sela, popularitas Trump turun ke level terendah sepanjang periode pemerintahan. Tetapi kalau Amerika kan ingin perang ini segera dapat diselesaikan dengan negosiasi ya. Negosiasi itu pun masih berjalan sekarang. Cuman di sisi lain Israel ini ingin itu perang jangka panjang sampai mungkin penggulingan rezim yang ada sekarang. Seperti yang disampaikan Mossad. Ya kan? Seperti yang disampaikan Mossad. Padahal Amerika sendiri, Trump sendiri bilang rezim itu sudah terguling. Jadi berbeda. Trump bilang rezim sudah terguling, walaupun apapun bentuknya rezim yang sekarang, gitu Trump. Tapi Mossad bilang harus digulingkan rezim yang ada yang baru sekarang. Artinya 2 perbedaan ini memecah posisi antara Amerika dan Israel. Amerika ingin segera berakhir, Israel ini ingin jangka panjang. Karena Netanyahu ini juga akan menghadapi pemilu, dan pemilu itu harus terjadi ketika Israel berperang. Karena dengan situasi Israel masih berperang, pemilih itu biasanya akan mendukung partai pemerintah. Jadi ini kepentingan Netanyahu dan kepentingan Trump ini berbeda. Sekarang ini terbelah. Jadi Netanyahu ingin perang berlanjut karena berkaitan dengan pemilu di Israel sendiri. Dia ingin partai yang berkuasa sekarang menang dengan dukungan publik ya. Karena kalau Israel masih berperang dengan Iran, pertaruhannya itu Netanyahu menang apa kalah. Kalau Israel masih berperang dengan Iran, kemungkinannya Netanyahu akan menang lagi pemilu. Kalau Israel atau Amerika menghentikan perang dengan Iran, Netanyahu kemungkinan akan kalah. Partai pemerintah itu akan kalah karena belum bisa membuktikan kemenangannya terhadap Iran begitu ya. Dan itu dianggap publik Amerika maupun publik Israel itu kekalahan Israel. Makanya kan tidak ada perayaan. Gencatan senjata ini disambut negatif oleh publik Israel. Atau politik mainstream di Israel itu menolak gencatan senjata ini.
Jadi agenda Amerika ini sekarang sedang berbeda dengan Israel. Makanya ketika blokade dilakukan oleh Amerika, itu sebenarnya target Amerika pun blokade Selat Hormuz itu targetnya adalah Cina. Karena sepertiga minyak Cina itu sumbernya dari Iran. Jadi hampir sekitar 30% kebutuhan domestik Cina itu dipasok oleh Iran. Nah makanya ini ya, Cina udah mulai bersuara ya. Ya, Cina ini Tolong sangat blokade yang dibuka gitu. ya, blokade harus segera dibuka atau dia mendorong upaya negosiasi kan, karena itu kepentingan ekonomi Cina. Makanya tekanan Amerika terhadap Iran ini mempengaruhi Cina juga, karena pasokan Cina kan hampir 30% akan terhenti karena sejak blokade dilakukan oleh Amerika ini kan tujuannya untuk mematikan ekonomi Iran. Jadi semua aliran yang dari Selat Hormuz itu dicegat di dua ujung itu, tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Itu akan membunuh ekonomi Iran. Tujuannya kan menekan Iran agar bisa menyepakati beberapa poin negosiasi yang dipaksakan oleh Amerika itu. Tapi mungkin bisa juga ujungnya ingin menekan China juga, Ya. karena mereka China ini kan juga dari awalnya memang Yes. selalu musuh sama politik dan musuh ekonomi Amerika. Karena pengen bicara soal ini juga kan, bicara soal tax waktu kemarin itu kan, yang tax import yang buat masuk ke Amerika, betul kan? Itu memang jadi mungkin jangan-jangan itu yang jadi sasaran utamanya kali. Iya, kan? ancaman sasaran utama setelah Iran, Amerika itu juga menargetkan Cina, karena memang konflik di Iran ini yang terpengaruh terbesar, kerugian terbesar yang merasakan itu Cina, karena pasokan minyaknya 30% otomatis ya. 30% itu terhenti. Makanya kan Rusia juga menawarkan menjual minyak ke Cina untuk mengganti pasokan dari Iran. Iya. Rusia juga diuntungkan juga dalam perang ini. Jadi ada beberapa pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Kalau saya sendiri melihatnya blokade Amerika untuk mematikan ekonomi Iran sepertinya belum bisa sepenuhnya efektif ya. Karena kan Iran sendiri di atas itu kalau nggak salah ada Laut Kaspia ya, atau Danau Kaspia. Nah ini berbatasan dengan negara-negara Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Rusia. Nah artinya ketika ini diblokade ya bisa saja Iran ini menggunakan Laut Kaspia itu untuk memasok atau jual beli dengan Rusia, dan Rusia muter lagi ke Cina gitu. Jadi blokade yang dilakukan oleh Amerika ini sepertinya belum sepenuhnya efektif kalau kata saya sih. Karena dia masih punya jalur-jalur lain yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya itu Laut Kaspia itu yang berbatasan dengan Rusia, Kazakhstan, dan negara-negara lainnya. Ya bisa jadi memang ada jalur lain ya, makanya Iran juga masih bisa bertahan sampai sekarang ya. Dan jalur lain alternatifnya itu selain Laut Kaspia itu kereta. Ada Betul. jalur kereta, Ya, kan betul. dari Yang Teheran, Rusia bisa ketemu sampai bahkan sampai ke ke Asia Beijing, sampai ke Tenggara, ya. Asia. Dan jalur kereta itu kan mulai 2016, termasuk di situ kan mengangkut BBM dan berbagai macam produk. Dan selama perang 40 hari kan ekonomi Iran tetap tumbuh ya, karena ada faktor alternatif yang memang tidak bisa diblokade sama Amerika, Israel, sama negara-negara Arab.